sakit lambung. Minum madu lambung Mubarok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari Jumat ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hari yang cukup istimewa dalam Islam. Doa-doa diijabah pada hari Jumat ini. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala akan kita bahas berkaitan dengan kurikulum vitae iblis, ya, berkaitan dengan data pribadi iblis, agar kita kenal. Ketika kita kenal, untuk apa kita kenal iblis? Agar kita bisa menghindarinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la ya'riful Islam malam ya'riful jahiliyah. Seseorang tidak akan kenal Islam kalau dia tidak kenal jahiliyah. Sumber dari mana jahiliyah? Kesesatan itu dari iblis, dari syaitan laknatullah alaih. Nah, sebelum kita membacakan beberapa kurikulum vitae, artinya data pribadi iblis, maka perlu kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari kalangan jin yang bernama iblis. Ada sebagian mengatakan bahwa iblis itu dari malaikat. Ada sebagian mengatakan bahwa iblis itu berasal dari jin. Nah, iblis itu adalah salah satu makhluk Allah yang pembangkang, yang terang-terangan menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami mengatakan kepada Adam untuk sujud, maka Adam alaihissalam sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang enggan, tidak mau sujud. Illa iblis aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri atau sombong. Jadi karakter khasnya orang sombong itu mengikuti karakter iblis. Dan karakternya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat. Karena malaikat ketika dia suruh sujud, maka dia langsung sujud. Sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam itu bukan menyembah, tetapi memuliakan. Berbeda dengan pandangan iblis. Saya disuruh sujud, saya tidak mau sujud kepada sama-sama makhluk Allah, tapi saya mau sujud kepada Allah saja. Itulah bentuk daripada pembangkangan daripada iblis. Nah, perlu kita tahu bahwa iblis itu sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, makhluk pembangkang, alias orang yang menentang perintah Allah SWT. Nah, ada berapa ditulis oleh para ulama tentang siapa sih iblis itu. Secara garis besar barangkali saya bacakan. Iblis itu nama dia adalah iblis. Nah, kita kenal adalah iblis. Kemudian apa kedudukan mereka? Kedudukannya adalah sebagai pemimpin tertinggi setan jin. Pemimpin yang tertinggi dari setan jin adalah iblis. Dan juga pemimpin tertinggi dari setan manusia. Iblis itu bisa wujud daripada manusia yang pembangkang, bahwa ketuanya adalah iblis itu sendiri. Apa gelarnya? Gelar daripada iblis itu laknatullah alaih. Allah melaknat mereka karena mereka sudah dicap sebagai kafir, maka Allah melaknat mereka. Kapan lahirnya? Lahirnya iblis sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Iblis itu lebih awal. Maka disebutkan oleh para ulama ahli sunnah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Dan malaikat, maka iblis diciptakan sebelumnya, yaitu pada hari Kamis.
dan malaikat diciptakan pada hari Rabu. Berarti berbeda, walaupun perbedaannya adalah sekian tahun. Kemudian tempat tinggalnya di mana iblis, yaitu tempat tinggal yang kotor, bisa di WC, bisa di hiburan-hiburan malam, bisa di toilet atau rumah-rumah manusia, bisa rumah manusia apalagi nggak ada penghuninya, atau rumah besar tapi tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal, itu juga bisa untuk tempat tinggal syaitan. Kemudian di mana singgasananya disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim bahwa singgasananya iblis itu di atas air. Maka seringkali terjadi ketika kapal lewat sering tenggelam, mungkin barangkali bisa ditenggelamkan oleh iblis tersebut. Nah, apa agama iblis? Agamanya adalah kafir. Mereka adalah kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa sosok dan rupanya? Karena ia termasuk makhluk yang gaib, maka ia dan keturunannya tidak mudah dilihat. Karena dia menguasai manusia dengan bisikan-bisikan, dengan menguasai perasaan dan bisikannya. Apa jabatannya? Ternyata iblis punya jabatan. Jabatannya adalah pemimpin orang-orang kafir. Berarti dia tertinggi. Pemimpin orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa jabatannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mereka sangat profesional menggoda manusia, sehingga jabatan ini tidak ada masa jabatan kecuali sampai hari kiamat. Itu jabatan mereka. Kemudian apa bahasa yang dipakai oleh iblis? Dapat mengetahui semua bahasa manusia. Bahasa apapun yang dipakai oleh manusia, dia bisa mengerti. Itu kemampuan iblis luar biasa. Kemudian mempunyai kemampuan membaca. Dia bisa membaca, kemudian bisa memahami, kemudian bisa berbicara, kemudian berkomunikasi tanpa menggunakan akses asing. Tanpa apapun dia bisa menguasai seluruh aspek keadaan manusia. Makanya iblis lebih cerdas daripada manusia. Karena sehari-harinya dia lakukan adalah hanya bagaimana berusaha manusia tersesat. Mencari dan mengibarkan benderanya agar manusia itu bisa tersesat dan masuk ke agama kafir. Selanjutnya, siapakah jurusan maksud saya siapa juru bicaranya? Karena kalau presiden ada juru bicaranya, kalau pejabat ini ada juru bicaranya. Tapi kalau juru bicaranya iblis apa? Yaitu paranormal, orang-orang yang nggak normal. Makanya salah satu antek-anteknya juru bicaranya iblis itu adalah paranormal, orang nggak normal, para dukun, para kahin, kemudian para penyebar ideologi sesat. Siapapun yang menyebarkan ideologi sesat, liberal, yang merusak agama-agama, maka termasuk daripada juru bicaranya iblis. Kemudian kita kenalin siapakah asisten iblis. Ini perlu kita tahu. Asisten iblis adalah orang-orang yang diam saat kebenaran dilanggar. Nah, hati-hati bahwa iblis itu punya asisten. Siapapun yang diam di saat orang itu melanggar agama, melanggar syariat, yang menghujat agama, dia diam 1000 bahasa dan tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapakah karyawan utamanya? Ternyata iblis punya karyawan loh. Nah, karyawannya yaitu para pemimpin kekufuran. Siapapun pemimpin yang mengajak pada kekufuran, maka itulah karyawan paling utama dia. Ada nggak karyawan umum? Ada juga. Ternyata ada. Ya, karyawan umum daripada iblis yaitu setan jin dan setan manusia umum. Makanya itu karyawannya. Maka yang paling memusuhi Allah, memusuhi Nabi dan memusuhi para anbiya itu adalah setan jin dan setan manusia. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin minal insi wal jin. Demikian kami jadikan musuh para nabi itu
adalah syaitan. Dari mana syaitan itu? Dari jin dan manusia. Berarti karakter yang dimiliki oleh manusia dan jin. Kemudian punya keluarga besar. Siapakah keluarga besar daripada iblis? Keluarganya besar adalah para tagut. Apa yang dimaksud tagut? Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa tagut itu adalah siapapun pemimpin yang tidak memimpin dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka termasuk tagut. Begitu juga kata Imam Ahmad, tagut itu yaitu ma'ubida min dunillah, setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala namanya tagut. Maka setiap para kahin, para dukun cuma tagut. Ternyata keluarga besar daripada iblis itu adalah para tagut. Maka hindari kita menjadi orang yang dikategorikan tagut. Kemudian apa kaki tangan? Siapakah kaki tangannya iblis? Kaki tangan iblis yaitu orang-orang kafir, orang yang fasik, orang yang murtad, dan orang munafik. Dan orang munafik itu adalah kaki tangannya. Makanya ini perlu kita waspadai terhadap mereka. Kemudian kekasih dunia. Siapa kekasih iblis? Nah, ini perlu waspada. Kalau Anda yang kita sebutkan ada, berarti Anda termasuk kekasih iblis. Nah, kekasihnya itu para wanita penghibur. Nah, itu hebat kan? Wanita penghibur. Maksud ini kalau menghibur suami itu bagus. Kalau menghiburnya para bujangan, nah, menghibur para yang punya suami, menghibur di diskotik. Nah, wanita pendamping, sekretaris pribadi yang menghibur kemanapun pergi, itu juga termasuk kekasih iblis. Dan juga adalah para pezina yang keluar wanita itu untuk menghibur para laki-laki yang laki-laki sehidung belang. Apa? Sehidung apa? Belang. Kemudian selanjutnya, siapakah musuh utamanya iblis? Musuh utama disebutkan dalam ayat tadi adalah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Nah, demikian kami jadikan musuh setiap nabi. Berarti musuh utama daripada iblis adalah para nabi dan juga para ulama rabbanin, ulama ahli sunnah yang menyebarkan Al-Quran, yang menyebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga para ustadz-ustadz dai-dai yang lurus manhajnya, yang menyebarkan Islam yang benar di kalangan umat, itulah musuh utama daripada iblis. Kemudian musuh utama yang lain yaitu orang yang beriman. Siapapun hamba Allah yang beriman kepada Allah, siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah musuh utama daripada iblis. Terus hobinya apa dong? Nah, hobinya iblis yaitu menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, menjerumuskan manusia ke kafiran. Yang menanamkan kekafiran, kekufuran, itu semua adalah hobinya iblis. Begitu juga menyesatkan manusia sejauh-jauhnya, menghalangi sholat berjamaah, menghalangi orang taat kepada Allah, menghalangi belajar sunnah Nabi SAW, itu juga hobinya iblis. Kemudian apa sih cita-citanya? Ternyata cita-cita iblis itu punya cita-cita. Apa cita-citanya? Ingin menjadikan jin dan manusia kafir sebagai pengikutnya. Ini cita-cita utamanya. Ingin menjadikan jin dan manusia sebagai pengikut dan kafir dan ikut pemikiran iblis. Apa tujuan hidup iblis? Menggiring manusia ke dalam neraka. Maka mengibarkan yang tertinggi dari tujuan hidupnya iblis adalah menggiring manusia ke arah neraka. Nah, ini selanjutnya, jin dan iblis itu adalah makan nggak? Nah, iya, makan dan minum favoritnya iblis itu bangkai manusia. Maksudnya gibah. Gibah itu bangkainya manusia, yaitu menggibahi orang. Kemudian sesajian. Misalnya kalau ada manusia yang suka sesajian di tempat yang dianggap keramat, itu juga makanan-makanan iblis. Kemudian setiap makanan atau minuman yang tidak disebutkan nama Allah, sesembilan tidak sebut nama Allah, kemudian makan dan minum pakai tangan kiri, dan makannya pakai tangan kiri, dan tanpa baca basmalah, itu juga kekasih iblis.
Ada nggak tempat favoritnya iblis? Ada. Apa dong? Nah, tempatnya yaitu tempat yang najis, kemudian lokasi maksiat yang dilakukan oleh manusia. Lokalisasi tempat maksiat, tempat yang najis itu termasuk tempat favorit dia. Terus ada nggak tempat yang dibenci iblis? Ada. Tempatnya dibenci itu majelis ilmu. Maka di antara orang yang paling dibenci oleh iblis adalah majelis ilmu. Makanya orang yang datang majelis ilmu itu paling dibenci iblis. Makanya hadiri majelis ilmu agar Anda dibenci iblis. Kalau Anda dibenci, berarti Allah senang. Kemudian medan jihad, medan perang, tempat-tempat perang itu juga tempat yang boleh dibenci iblis. Selanjutnya lokasi ketaatan di masjid, tempat-tempat yang menjadikan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tempat yang paling dibenci oleh iblis. Ada nggak lukisan kesayangannya? Nah, lukisan kesayangan iblis itu tato. Maka orang yang bertato segera taubat kepada Allah, hilangkan tato itu, karena itu adalah lukisan yang paling dicintai oleh iblis. Begitu juga semua simbol iblis, simbol-simbol iblis haram kita ikutin. Entahkah simbol-simbol yang seperti apa? Mungkin antum tahu ke simbol-simbol yang ada ya kayak gini. Kayak gini ya? Simbol. Nah, ini simbol-simbol ini. Kalau ini simbol tauhid. Kalau begini, nah ini juga hilangkan simbol-simbol itu. Kemudian selanjutnya mata pencahariannya, mata pencaharian iblis yaitu setiap harta yang haram, ya, manipulasi harta orang, kemudian semua harta yang haram, korupsi, semua itu adalah mata pencahariannya. Terus apa alat komunikasinya? Gibah, mengunjing orang lain, namimah, adu domba di antara umat Islam, kemudian berdusta dan pembohong. Para pemimpin yang bohong itu juga salah satu alat komunikasi iblis. Rakyat juga pembohong juga sama. Kemudian suara kesukaannya. Apa suara yang paling disukai iblis? Yaitu suara musik. Suara musik dan lagu yang mesum. Lagu-lagu yang menggambarkan tentang hasrat, rasa cinta kepada lawan jenis. Apalagi lagu-lagu yang mendatangkan kesyirikan, seperti demi langit dan bumi aku bersumpah. Nah, ini juga mengandung syirikan, bersumpah dengan langit dan bumi, ini nggak boleh. Nah, itu diantaranya sekilas kami bacakan tentang data pribadi iblis, agar kita menjauhi segala aktivitas apapun yang diinginkan oleh iblis, kita hindari, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi mukmin yang taat kepada Allah, yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, silakan Anda sebarkan video ini agar kita mendapatkan jihad dan mendapatkan pahala yang besar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung Mubarok.